aja ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang perbedaan trik belajar antara manual dan digital sesuai pengalaman. Jadi kita tahu setiap anak tuh pasti selalu membutuhkan waktu untuk belajar setiap malam. Tujuannya untuk mempersiapkan pelajaran, persiapan tes maupun akademik, dan juga mengikuti kuis. Namun beberapa dari perbedaan satu banyak bingung mana di antara yang terbaik perbedaan antara belajar teman digital. Nah, jadi perbedaan trik belajar teman digital itu biasanya tuh dari diterapkan di perkembangan zaman. Aku dulu waktu belajar di SD sekolah kan selalu belajar pakai buku, terus selalu diajarkan sama bunda. Jadi alhamdulillah dengan berkat itu juga saya bisa belajar sendiri dan bisa dapat bagus. Nah, mungkin banyak dari kalian yang bingung. Nah, bagaimana cara untuk ini? Tapi apa sih perbedaan trik belajar cara manual dan digital sebenarnya kekurangan? Ada. Dan untuk sedangkan kelebihan belajar secara manual, jadi bisa baca buku menyenangkan. Jadi anak-anak diajarkan membaca buku dari TK sampai kuliah. Jadi dengan adanya membaca buku, anak-anak tuh belajar jadi menyenangkan saja. Tapi harus dihafal di luar kepala. Misalnya cara belajar itu mereka tuh anak-anak menggunakan tulis tidak boleh melihat tulisan dan melihat banyak materinya. Lakukan terus ulang-ulang. Lalu yang kedua, kelebihannya itu tuh bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi anak-anak tuh bisa, kalau anak semakin lama anak membaca buku, maka semakin sering kalau menjadi satu dengan menjadi istirahat setelah makan adalah pergi ke perpustakaan dengan membanyak baca-baca buku pelajaran. Lalu cara ketiga, mengikuti ujiannya. Dengan adanya mengikuti ujian itu, belajar sepanjang hari dengan membatasi waktu bermain video di rumah itu bisa membantu mendapatkan nilai yang bagus. Misalnya dengan cara seperti itu. Tapi kekurangannya apa? Kekurangan belajar secara manual itu kan bisa menyebabkan resiko mengantuk karena kita baca buku terlalu lama. Terus mengakibatkan mata membaca tiba-tiba dan juga melupakan waktu untuk tidur. Jadi kalau belajarnya terlalu berlebihan tanpa ada istirahat, bisa beresiko kelelahan dan menimbulkan insomnia. Nah, sedangkan kelebihan menggunakan cara digital itu lebih menyenangkan, informasinya lebih detail. Jadi belajar dengan cara digital itu dengan bentuk dalam PDF, anak-anak menjadi menyenangkan untuk belajar. Jadi misalnya apalagi dengan adanya tambahan belajar, anak tuh bisa lebih cerdas. Lalu kelebihan cara kedua, mengikuti lebih gampang. Jadi kalau ketika memanfaatkan mata pelajaran kepala itu juga tinggal minimize aja PDF-nya. Jadi belajar tuh menjadi menyenangkan tanpa harus membuka ulang, ya. Itu dilakukan si anak-anak, tapi dengan tetap pengawasan orang tua supaya lebih sebagai tutor pertama untuk bisa memahami pelajaran. Dan yang ketiga, kalau mengikuti ujian terkait digital. Jadi kalau belajar dengan berhari-hari dengan laptop tuh juga bisa menghemat waktu untuk membaca buku, ya. Bisa memberikan waktu untuk membereskan buku pelajaran sekolah. Tapi kekurangannya apa? Kekurangan perbedaan terbesar digital itu, kekurangannya itu bisa kecanduan. Nanti kalau misalnya menggunakan laptop tidak belajar tapi juga untuk hal lain, bisa mengakibatkan ini. Tapi harus dibatasi juga, menggunakan melakukan tes dengan digital dulu, ya. Tapi misalnya untuk nih. Nah, tapi kalau harus belajar terus menerus supaya ini, tapi kekurangannya adalah mengakibatkan lupa pada waktunya dan juga rusak. Terus kekurangan kedua tuh nilai ulangannya tidak bagus, yaitu kecanduan sehingga mulai risikonya untuk menggunakan belajar tapi juga untuk hal lain. Dan kekurangan digital secara alami adalah risiko kecanduan. Jadi kecanduan belajar dengan metode digital itu tuh bisa mengakibatkan lupa diri untuk makan ataupun juga berfokus pada satu tumpuan pikiran fokus. Nah, jadi apa kesimpulan dari perbedaan trik belajar secara manual digital keuangan itu adalah, jadi perbedaannya itu adalah harus memiliki kesehatan yang konsultasi dulu dengan dokter atau psikologis untuk cara belajar apa yang sesuai. Terus harus konsultasi dengan orang tua yang dulu rekomendasikan supaya tidak cara belajar tidak boleh mengganggu dengan cara buku ataupun digital. Dan yang terakhir sekali, ya, batasi dengan menghargai waktu. Jadi mengajarkan anak disiplin menghargai waktu belajar itu juga membantu mengatasi mereka tuh dari rasa malas dan berlebihan, baik itu secara waktu senggang atau secara maksimal sekolah. Oke, terima kasih sudah bermanfaat, dan kalau biasa tuh follow sosial media aku, komen, subscribe, tahu apa aja perbedaan lain di trik belajar antara manual digital, kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing.